Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah karya PKM kami dari matkul pendidikan karakter yang berjudul Smart Thermotumbler Inovasi Wadah Minum dengan Regulasi Suhu Otomatis via Aplikasi Mobile. Oke, sebelum kami menerangkan presentasi, izinkan kami untuk perkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri dari Sahadelia dengan NIM 1090825000035. Dengan saya sendiri Rahmat Jasubira Safra Islami dengan NIM 10908250004. Lalu dengan saya sendiri Sarina Pilia dengan NIM 1090825300032. Lalu dengan saya sendiri Arsya Kelina Firas dengan NIM 1090825000068. Oke, kita mulai dari latar belakang pertama-tama. Pertama ada tuntutan gaya hidup modern. Kita tahu aktivitas kerja pelajar dan pengemudi pastinya mau membutuhkan kenyamanan serta konsentrasi yang didukung oleh minuman bersuhu ideal. Jadi Smart Thermotumbler ini butuh istilahnya kayak buat sekarang, karena aktivitas pekerja luar pastinya butuh, apalagi yang di kantor kan dingin pasti itu kantornya kan, ruangannya. Keterbatasan solusi saat ini tumbler atau termos. Yang kita tahu tumbler sama termos palingan juga paling cuman bisa mempertahankan suhu awal tanpa kemampuan untuk mengatur atau menyesuaikan suhu kembali. Jadi kalau Smart Thermotumbler kan kita tinggal mengatur suhu sesuka kita secara idealnya gitu. Permasalahan yang timbul pada perjalanan jauh atau lingkungan ekstrim ya kita tahu sekarang lagi musim hujan, jadi kita butuh Smart Thermotumbler yang dimana kita bisa ngatur suhu sesuka kita, bisa minuman panas atau minuman dingin. Peluang teknologi, perkembangan Internet of Things, kemungkinan pengembangan perangkat sehari-hari yang dapat dikendalikan atau dipantau secara real time melalui smartphone. Ya, di Smart Thermotumbler ini kita bisa memantau melewat aplikasi mobile, yang dimana kita tuh bisa melihat suhu ideal yang pas buat kita. Jadi kalau misalnya udah kepanasan, kita bisa menghentikan suhu tersebut, atau kalau misalnya udah terlalu dingin, kita bisa menghentikan suhu tersebut. Jadi bisa kita atur sesuka kita, seidealnya kita. Dasar pemikiran integrasi teknologi modul Peltier dengan sistem IoT dapat menciptakan solusi wadah minum yang adaptif dan sesuai kebutuhan pengguna. Ya, adanya teknologi modul Peltier ini itu untuk pendingin atau pemanas portable. Jadi kita bisa gabungin ke Smart Thermotumbler kita tersebut. Lanjut. Terus ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini ada tujuan umum. Pertama, mengembangkan prototipe Smart Thermotumbler pastinya yang berbasis IoT sebagai solusi pintar pengatur suhu minuman portable. Tujuan khususnya merancang sistem integrasi modul Peltier, suhu sensor, microcontroller dan baterai. Ya, tadi udah saya jelasin kita mau menggabungkan modul Peltier tersebut, membangun aplikasi mobile untuk kontrol dan monitoring suhu real time. Ya, membangun aplikasi mobile. Ya, jadi kita tadi yang saya udah jelasin juga bisa mengatur suhu melewat aplikasi mobile, menguji kinerja sistem dalam mencapai dan mempertahankan suhu target, terus mengevaluasi kepraktisan produk melalui uji coba pengguna. Ya, nanti kita bakal melakukan uji coba. Praktis gak nih, atau butuh ada kurangnya atau enggak gitu. Manfaat yang diharapkan pastinya kenyamanan minum, suhu ideal, efisiensi energi, dan dukungan mobilitas tinggi. Sebagai pengguna kita maunya tuh ideal lah istilahnya, terus juga lebih efisien. Bagi keilmuan, contoh implementasi IoT dalam produk sehari-hari, terus berpotensi mengurangi konsumsi kemasan sekali pakai. Ya, jadi kita bisa ngurangin sampah plastik yang dimana sekali pakai buang. Jadi kalau misalnya ada Smart Thermotumbler ini, kita bisa pakai cuci, jadi nggak perlu takut kebanyakan sampah plastik lagi. Cukup sekian nih materi saya, bisa dilanjutkan nanti sama teman saya. Selanjutnya ada gagasan atau solusi yang ditawarkan. Di sini pertama ada ide utama PKM Aceh, yaitu pengembangan Smart Thermotumbler, yaitu wadah minum pintar berbasis IoT yang mampu mengatur dan mempertahankan suhu minuman secara otomatis sesuai dengan preferensi pengguna melalui aplikasi mobile. Selanjutnya kedua ada mengapa solusi ini dipilih, yaitu ada pertama wadah minum konvensional hanya menjaga suhu pasif, tidak bisa mengatur ulang suhu. Kedua ada pengguna dengan mobilitas tinggi membutuhkan minuman pada suhu ideal kapan saja. Ketiga, teknologi IoT dan modul Peltier memungkinkan pengguna suhu aktif secara portable.
Ini ada yang terakhir mendukung gaya hidup modern yang efisien, praktis, dan adaptif. Yang ketiga ada keunggulan dibanding solusi lain, yaitu pertama ada pengaturan suhu relatif melalui smartphone, kedua mampu memanaskan dengan mendinginkan minuman, ketiga monitoring suhu dan baterai secara langsung, keempat lebih praktis dibanding termos konvensional, dan yang kelima desain portable dan ramah energi. Soalnya ada deskripsi produk atau alat. Nama alatnya itu prototipe Smart Tumbler. Fungsi utamanya itu mengatur suhu minuman sesuai dengan keinginan pengguna, menjaga suhu minuman tetap stabil, menampilkan informasi suhu dan status perangkat secara real time. Komponen utama yaitu ada wadah stainless steel berissional vakum, modul thermoelectric peltier, soalnya ada sensor suhu digital, mikrotrorel ESP32 atau IoT pada isi ulang, modul charging dan stick dan kipas pendingin. Yang terakhir ada aplikasi mobile atau kontrol monitoring. Nah, prinsip kerjanya itu alur kerja alat, diagram alir atau deskriptif. Pengguna menentukan suhu target melalui aplikasi mobile. Selanjutnya data dikirim ke mikrotrorel ESP32. Selanjutnya sensor suhu membaca suhu, aturan minum. Yang keempat, sistem membandingkan suhu aktual dengan suhu target. Yang kelima, modul peltier aktif sebagai pemanas atau pendingin. Kelima, suhu dijaga hingga sesuai dengan set point. Yang terakhir, informasi suhu ditampilkan kembali ke aplikasi. Nah, yang terakhir ada input proses output, yaitu yang pertama input suhu target dari aplikasi, data suhu aktual dari sensor. Yang kedua ada proses, yaitu pengolahan data lewat mikrocontroller, aktivitas modul peltier atau pemanas dan juga bisa pendingin. Yang ketiga ada output suhu minum sesuai dengan pengaturan dan tampilan suhu dan status alat di aplikasi. Selanjutnya kita akan membahas metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini dirancang secara sistematis untuk menjamin keberhasilan pengembangan prototipe. Nah, di sini kita mulai dari mulai lalu kita melakukan persiapan dan perancangan. Di sini kita melakukan studi literatur dan pengumpulan komponen, lalu perancangan fisik dan materi. Setelah ini selesai, kita lanjut ke perakitan hardware. Di sini kita melakukan perakitan komponen elektronik, integrasi motor, aktuator. Lalu setelah ini selesai, kita lanjut ke bagian pengembangan software, pembuatan aplikasi mobile dan pemrograman microcontroller. Lalu kita akan mengkonektivitaskan perangkat iOS dan aplikasi mobile. Setelah itu, kita akan lanjut ke bagian sinkronisasi hardware dan aplikasi mobile. Lalu kita melakukan pengujian prototipe. Lalu setelah itu, produk kita siap dipasarkan. Lanjut. Nah, ini adalah desain tablet. Perancangan fisik alat ini mengintegrasikan sistem embedded ke dalam wadah portable. Nah, dari tabel bawah ini kita menyimpan alat yang bernama mikrocontroller SP32 sebagai otak kendali. Lalu di sini juga di tampak belakang ini kita ada port USB untuk baterai dari tablet itu sendiri. Lalu di sini sirkulasi udara diatur oleh fan. Fan ini mana ya? Diatur oleh fan di sini. Lalu di sini ada heatsink untuk memanaskan tablet. Nah, sehingga nantinya tablet ini diharapkan bisa melakukan regulasi suhu secara otomatis via aplikasi mobile. Selanjutnya. Nah, dari desain aplikasi ini kita mengembangkan aplikasi menggunakan framework Flutter, yaitu untuk bagian frontend dan Flex untuk bagian backend, untuk mengelola kendali suhu secara real time. Integrasi dilakukan melalui sistem API yang menghubungkan perangkat smart thermostat dengan antarmuka komponen secara responsif. Nah, ini adalah tampilan aplikasi mobile yang diintegrasikan ke tablet kami. Nah, di sini user akan mengetahui informasi dari baterai tablet. Lalu di sini juga ada informasi suhu tablet secara real time pada air atau cairan di dalam tablet itu. Nah, di sini contohnya adalah 18 derajat. Lalu di sini kita sebagai
sebagai user bisa mengatur target. Targetnya di sini ada 17 derajat. Masuknya ke kategori dingin. Lalu akan muncul bagian sedang mendinginkan. Begitu pula saat sedang memanaskan, user di sini bisa mengatur target. Lalu di sini ada menjaga suhu ruang, artinya kalau pada bagian ini user ingin airnya tidak panas ataupun tidak dingin. Lalu hasil yang diharapkan dari program kami ini, yaitu kami berharap bahwa smart tumbler ini dapat membantu masyarakat memperoleh air panas atau dingin dengan mudah, dengan cara yang tidak menyulitkan, apalagi ketika kita sedang bepergian jauh. Lalu potensi penerapan dari smart tumbler ini yaitu lebih praktis dan menghemat pengeluaran saat bepergian. Jadi ketika kita bepergian, kita tidak perlu sering-sering untuk berhenti lalu membeli minuman apapun ketika kita haus. Kita bisa aja langsung menggunakan smart tumbler ini untuk menyeduh kopi, misalnya menyeduh teh ataupun susu. Lalu salah satu dampak positif utama yaitu dari smart tumbler bagi masyarakat adalah kemudahan akses dalam memperoleh air dengan suhu yang diinginkan, baik panas maupun dingin, secara instan dan efisien. Lalu salah satu dampak negatif dari penggunaan smart tumbler ini adalah potensi penurunannya omset pelaku UMKM di sektor minuman atau karena masyarakat cenderung membawa minuman hangat sendiri dari rumah ataupun mereka sudah tersedia air untuk menyeduh kopi, menyeduh teh dan lain sebagainya. Lanjut. Lalu ini adalah RAP kami, yaitu rencana anggaran biaya dengan segini harga yang jumlah total biaya keseluruhannya yaitu ada 6.980.000. Ini adalah rencana kami dalam menggunakan anggarannya. Kita juga dapat mengefisiensikan biayanya dengan biaya komponen utamanya dengan pembelian secara sekaligus atau bulk buying. Lalu ini jadwal kegiatan kami di bulan pertama: studi kasus dan pembuatan desain, pembuatan prototipe-nya, lalu pelatihan atau uji cobanya, pengujiannya juga, dan seterusnya. Kesimpulannya dari produk kami ini yaitu ide pembuatan smart tumbler ini didasari oleh kebutuhan dan akan kepraktisan dalam menikmati minuman pada suhu ideal. Kami menyadari bahwa adanya hambatan saat ingin menikmati air hangat ataupun air dingin ketika bepergian, di mana proses memasak air lalu mendinginkannya di dalam kulkas itu seringkali memakan waktu, apalagi ketika kita bepergian kita tidak mungkin akan memasak ataupun mendinginkan air dengan kulkas ataupun kompor. Oleh karena itu kami menghadirkan solusi berupa botol minum pintar, yaitu mampu memanaskan dan mendinginkan air secara instan dalam satu perangkat portable. Lalu keunggulan utama dari smart tumbler ini dirancang untuk mempermudah akses terhadap air panas dan dingin secara instan. Pengguna cukup memasukkan air ke dalam tumblernya lalu mengatur mode suhu yang diinginkan. Dalam beberapa menit, sistem pemanas atau pendingin internal akan mengubah suhu air secara otomatis sesuai kebutuhan Anda. Kami berharap smart tumbler ini menjadi solusi praktis bagi masyarakat untuk mendapatkan akses air panas maupun dingin secara instan, baik saat melakukan perjalanan, berkemah, hingga mendaki gunung. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi kami dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.